Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa iman terus bertumbuh? Mengapa iman terus sehat? Mengapa iman terus murni? Iman terus kembali kepada ajaran Kristus. Iman itu menghasilkan buah, yaitu pengharapan dan kasih. Iman itu membuat kita teguh, yakin dengan janji Tuhan. Iman itu membuat kita tidak goyah. Bahkan iman itu tidak membuat kita, saudara, tersesat. Iman kita akan teguh dengan ajaran yang murni, ajaran Yesus Kristus. Jikalau iman kita tidak teguh, maka saudara, kita mudah disesatkan. Sebab itu kita kembali kepada ajaran Yesus, jangan keluar. Seandainya kita keluar dari ajaran Yesus dengan ajaran para rasul, gak masalah. Yang penting intinya di ajaran Yesus. Supaya jangan sampai kita berlawanan dengan ajaran Yesus. Karena para rasul itu dia menafsirkan ajaran Yesus dengan pandangan mereka sesuai dengan budaya tempat masing-masing. Namun saudara, mungkin kita salah menerimanya. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Oleh karena itu, apa yang Tuhan katakan, saudara, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesatan itu akan ada di mana-mana. Baik yang tidak kenal Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang sudah melayani, bahkan yang sudah pengalaman sekalipun, dia akan bisa menyesatkan dan tersesat. Kenapa? Karena imannya tidak murni, imannya tidak kokoh, imannya tidak sehat, imannya tidak tulus ikhlas, imannya tidak kembali kepada ajaran Yesus dan pokok-pokok yang sehat. Sebab itu saudara, jangan sampai kita ini mulai membaca-baca tentang atau pandangan-pandangan orang yang melemahkan iman kita. Baca firman Allah, khususnya ajaran Yesus. Percayalah saudara, bahwa apa yang Yesus katakan, apa yang Tuhan ajarkan, jikalau kita melakukannya, di situ mengandung janji, mengandung kekuatan, kuasa Allah. Jikalau iman kita gugur, saudara, maka kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak akan melihat kekuatan Tuhan. Kenapa iman kita gugur? Karena penyesatan. Karena kita tidak membaca firman Allah yang sehat, tidak mendapatkan pengajaran ajaran Yesus. Tetapi kita cuma cari hal-hal yang menyenangkan telinga dan yang membuat jasmani kita, tubuh duniawi kita suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan juga mengatakan, jikalau matamu atau tanganmu menyesatkan kamu, potong atau cukil matamu. Bahkan Yesus juga katakan kepada kita, yaitu, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Celaka memang penyesatan. Saudara, kalau engkau kuat di dalam iman, ayo kita bertumbuh. Visi Allah, Tuhan katakan Hagai pasal 2, aku akan memberi berkat. Hari ini aku akan memberi berkat. Kenapa? Kalau kita setia memberikan hidup kita dan memberikan waktu kita membangun rumah Allah di dalam hati kita, di dalam komunitas. Dan itulah kemudian kita tahu kuasa Allah akan bekerja dan kita akan melihat janji itu terwujud. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.